Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian hingga pada malam hari ini. Sampai pada malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan malam untuk rohani kita pada malam hari ini, hari Senin 24 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai berikut. Iza aradta ay yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ay yaftaha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaihi. Artinya, jika engkau ingin dibukakan pintu harapan atau pintu raja, lihatlah karunia-Nya yang ada padamu. Namun jika engkau ingin dibukakan pintu takut, al-khauf, lihatlah amal yang engkau persembahkan untuknya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja yang berarti harapan atau asa dalam bahasa Indonesia adalah suatu harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan rahmat-Nya. Raja atau harapan yang dimaksudkan oleh Islam adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan-Nya, untuk mendapatkan kesejahteraan dari nikmat yang dianugerahkan-Nya, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta mengharap rahmat dan keridhaan-Nya. Oleh sebab itu, raja itu adalah harapan untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang berarti rasa takut, yaitu perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, yang berbahaya dan mengganggu diri seseorang. Jadi khauf secara bahasa adalah rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan. Khauf merupakan suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya suatu pengabdian seorang hamba. Dari sinilah para pendengar, Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau ingin dibukakan pintu harapan, lihatlah pada karunia-Nya yang telah engkau dapatkan darinya. Namun jika engkau ingin dibukakan pintu takut atau khauf, lihatlah amal yang engkau persembahkan untuknya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi
menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah di atas itu dengan mengatakan, jika engkau ingin Allah membukakan pintu harapan untukmu, rasakanlah dalam dirimu kehadiran nikmat-Nya kepadamu, baik yang berupa manfaat maupun perlindungannya dari bahaya, sejak kau masih dalam perut ibumu sampai waktu kau hidup sekarang ini. Jika kau merasakan hal itu, kau akan dihiasi dengan harapan yang besar dan tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya, walaupun pada saat engkau terjerumus ke lembah dosa. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan, jika engkau sudah dikuasai rasa harap dan engkau takut tentang hal itu akan membuatmu melanggar perintah Allah, engkau akan merasa ingin dibukakan pintu takut kepadanya agar bisa menjagamu dari yang kau takutkan. Oleh karena itu, sadarilah apa yang sudah kau berikan kepadanya, baik berupa kesalahan, pelanggaran, maksiat, maupun kekurang sopananmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau merasakan hal itu, maka engkau akan dikuasai rasa takut kepadanya, sehingga engkau pun akan berhenti melanggar perintah-Nya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa harap dan takut merupakan dua kondisi yang timbul dari dua kesadaran di atas, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, yaitu kesadaran atas nikmat Allah dan kesadaran atas amal perbuatan yang kau persembahkan kepadanya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan adalah keinginan akan datangnya sesuatu yang menyenangkan. Kemudian takut adalah khawatir akan datangnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena itulah para pencinta ilmu dan hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap itu kita harus lakukan. Karena apa? Mengharap kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu perlu ada dalam diri kita untuk mengukur amal yang telah kita lakukan, untuk mengukur apa-apa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.